Shalom Bapak Ibu, Martelians yang saya cintai dan saya banggakan. Hari ini adalah hari yang begitu bersejarah dalam kehidupan umat Kristiani. Jumat Agung memperingati tentang kematian Tuhan Yesus. Saya memberikan satu judul, yaitu penderitaan yang sempurna. Artinya sempurna di dalam segala hal. Di dalam penderitaannya ada kesempurnaan. Di dalam pengorbanannya semuanya sempurna. Oleh karena itu hari ini kita akan membahas tentang Jumat Agung. Nah, penderitaan yang paling berat di dalam kehidupan manusia tentu banyak sekali yang terjadi, tetapi yang dialami oleh Yesus adalah penderitaan yang benar-benar luar biasa. Nah, sering orang bertanya, kira-kira di mana ya penderitaan yang paling berat yang dialami Tuhan Yesus? Ada yang mengatakan ya ketika dia dicambuk, ada juga yang mengatakan bahwa ketika dia dipaku. Ya. Nah, hari ini saya ingin menyampaikan atau sharing kepada Bapak Ibu tentang Jumat Agung. Nah, saya adalah pendeta atau Salurapa dari Gembala Glow Gading Serpong yang ingin menyampaikan sesuatu tentang Jumat Agung. Nah, ada 3 hal yang saya lihat penderitaan Tuhan Yesus yang saya lihat di dalam firman Tuhan. Penderitaan secara psikis, penderitaan tentang sakit hati, dan penderitaan secara jasmani. Nah, ketiga-tiganya dialami oleh Tuhan Yesus. Nah, pertanyaan tadi, mana yang paling berat yang dialami oleh Tuhan Yesus? Kalau saya secara pribadi ingin menyampaikan bahwa penderitaan Yesus yang paling berat adalah ketika Yesus berada di Taman Getsemani. Mengapa? Mari kita baca. Di dalam Matius 26 ayatnya yang ke-37 sampai dengan ke-39 dikatakan, dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Saudara-saudara, saya mengatakan ini yang paling berat adalah karena Tuhan Yesus mengeluh pada saat ini. Dia mengatakan hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Hanya di sini Tuhan Yesus yang merasakan bahwa benar-benar Tuhan Yesus mau tertekan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya sebagai seorang militer, ketika akan diberangkatkan ke daerah konflik, ke darurat militer, tentara itu yang paling ditakuti ya, ketika mau berangkat, persiapan. Mereka memikirkan bagaimana anak dan istrinya yang ditinggalkan. Bagaimana nanti di sana. Nah, itu yang berat. Tetapi ketika kita sampai di daerah pertempuran, justru kita mau berkorban, bahkan mau mati untuk negara dan bangsa. Tidak ada lagi rasa takut. Nah, sama dengan seperti Tuhan Yesus. Ketika di taman, dia adalah Allah 100%, dia manusia 100%. Sehingga dia tahu apa yang akan terjadi hari-hari ke depan. Dia tahu dia akan disalibkan. Dia tahu dia akan disiksa. Dia tahu dia akan ditangkap, kemudian dibawa ke Sanhedrin, Mahkamah Agama.
Dia tahu dia akan dibawa ke Pontius Pilatus, ke Herodes. Dia juga tahu dia akan disiksa. Dia akan dicambuk. Dia akan dihina. Dia akan diejek. Dia akan diseret. Dia akan disuruh memanggul salib. Dia akan dipaku. Dia akan dimahkotai duri. Dan semuanya itu Tuhan tahu. Dan di Taman Getsemani lah dia bisa membayangkan apa yang terjadi ke depan. Sehingga dikatakan di dalam firman-Nya bahwa dia keringat dan keringatnya bagai darah yang tercurah. Saudara, bukan hanya bagai darah, pembuluh-pembuluh darah Tuhan Yesus pecah. Dan itu adalah mengeluarkan darah. Karena begitu kerasnya tekanan yang ada. Ya, secara psikis dia mengalami itu. Nah, di samping itu juga secara hati ya, sakit hati. Bagaimana anak-anak yang selama ini setia, ketika dia ditangkap, dia meninggalkan Tuhan, dia lari ketakutan. Ya, sama dengan sekarang kita lari, tidak beribadah karena takut corona, ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apalagi ketika Petrus menyangkali, bahkan bersumpah tidak mengenal Tuhan Yesus. Nah, itu adalah sakit hati. Sakit fisik ketika dia disiksa. Nah, di situ semua ketika di Taman Getsemani lah dia membayangkan bagaimana dia diperlakukan nanti. Dan itulah saat-saat yang paling berat di dalam kehidupan Tuhan Yesus. Tapi yang paling memberatkan Tuhan Yesus adalah bahwa dia merasa ditinggal oleh Bapaknya. Makanya dia mengatakan di kayu salib, Eli, Eli, lama sabachthani. Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara, Yesus sebagai 100% manusia, 100% Allah. Tetapi ketika dia disalibkan, ketika dia ditangkap dan disiksa, dia tidak memakai kuasa dari Tuhan. Dia tidak memakai kuasa untuk tidak sakit, bahkan untuk melawan. Kalau dia pakai kuasa itu, dia cukup meniup dan semua prajurit itu akan jatuh. Tapi dia tidak memakai itu. Dan ketika dia mengatakan kepada Bapaknya, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripada aku. Itu 3 kali dia lakukan itu. Dan Tuhan tidak menjawab. Tuhan hanya mengirimkan malaikat untuk memberikan kekuatan kepadanya. Saudara dan anak-anak muridnya tidur. Tuhan minta untuk menemani dia. Tapi apa yang terjadi? Murid-muridnya kembali tidur. Padahal mereka mengatakan siap untuk mengorbankan jiwa dan raga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dialami oleh Tuhan Yesus? Dia sendiri menanggung. Muridnya tidak memberikan kekuatan. Tuhan seolah-olah meninggalkan dia. Baru-baru ini kita mendengar bahwa ada bom bunuh diri di Makassar, di Gereja Katedral Makassar. Ya, untuk menjadikan orang sebagai martir yang semacam dihipnotis, itu bisa saja. Tapi itu adalah sesuatu pengorbanan yang tanpa sadar. Berani bunuh diri karena tidak dalam kesadaran. Dia diindoktrinasi sehingga dia bisa mau bunuh diri. Kalau Yesus tidak, dia penuh dengan kesadaran, dia penuh dengan kasih untuk mengorbankan dirinya. Ya. Saya teringat ketika di Pusdik Kopassus saya mau terjun payung. Tapi sebelumnya kita harus latihan naik ke tower sampai 100 meter. Saya mengatakan ke pelatih izin, saya takut ketinggian. Tetapi pelatih mengatakan, saya jamin kamu bisa. Kalau kamu nggak bisa, potong tangan saya. Saya heran. Gimana pelatih ini mengatakan potong tangan, padahal saya yang mengalami, saya yang sadar sendiri tentang kemampuan saya untuk naik. Dan apa yang terjadi? Besok pagi, jam 6 pagi, saya berdiri di tower itu, dan saya disuruh mengucapkan,
di depan bendera merah putih, aku rela berkorban demi sang merah putih. Aku rela berkorban demi sang merah putih. Aku rela berkorban demi sang merah putih. Dan apa yang terjadi? Saya berani dan saya rela berkorban untuk negara, karena memang tentara itu kebanggaannya adalah mati untuk negara, menjadi pahlawan. Ya, ketika saya naik, saya sampai ke atas. Kalau saya pikir mati. Itu sama dengan teroris. Sampai di atas baru saya sadar, ternyata saya di atas, saya ketakutan. Nah begitu juga. Tetapi Yesus dengan kesadaran sendiri, dengan pengorbanan sendiri, mau mengorbankan untuk keselamatan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Tuhan Yesus sudah menyerahkan hidupnya, penderitaan yang luar biasa. Secara tekan mental, dia secara psikis, dia sangat menderita karena ditinggal oleh Bapaknya. Ditinggal oleh murid-muridnya. Hatinya sakit karena dikhianati. Jasmaninya sakit karena dicambuk. Nah disinilah. Tetapi ketika dia disiksa, dia ingat bahwa dia harus menebus dosa manusia. Melalui pengorbanannya ini, melalui darah yang tertumpah, dia akan menebus, menyelamatkan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ada 3 prinsip yang saya pegang. Saya selalu mengatakan 3T. T pertama yaitu tahu diri. Kita adalah umat berdosa, ditebus oleh Tuhan. Kita harus tahu diri, mengucap syukur kepada Tuhan. Bagaimana kita harus mengucap syukur kepada Tuhan? Taat. Kita harus beriman kepadanya. Kita harus percaya kepada Tuhan. Iman itu bukan dilihat dari materi, bukan dilihat dari jabatan, dari pangkat. Hasil dari iman bukan itu. Yang disebut dengan iman itu adalah ketaatan, kesetiaan. Abraham, Nuh, itulah yang disebut beriman karena dia taat terhadap perintah Tuhan. Ya, saudara yang dikasihi itu, iman yang Tuhan butuhkan, dia rela berkorban untuk iman. Oleh karena itu, kita harus mengucap syukur atas pengorbanan Tuhan. Dan T yang kedua, tahu diri. Kita sudah ditebus dari dosa-dosa kita. Jangan berbuat dosa lagi. Kita sudah dibersihkan, jangan main lumpur lagi. T yang ketiga, tahu diri. Yaitu pikul salib. Kita sudah ditebus, kita sudah dihapus dosa-dosanya. Harga yang harus kita bayar adalah tidak mengikuti dunia. Tetapi kita akan menjadi orang yang benar-benar dapat membedakan mana yang menyenangkan hati Tuhan, mana yang tidak menyenangkan. Kita harus pikul salib, menjauhi kemeriahan, godaan dunia. Saudara-saudara, 32 tahun saya berkarir. Saya punya pangkat, punya jabatan, punya anak buah. Seolah-olah itu adalah kenikmatan dunia ketika kita dihormati. Ternyata enggak. Yang paling membawa kita damai sejahtera itu ketika kita duduk diam di kaki Tuhan dan kita merasakan kasih Tuhan. Kita merasakan bagaimana rencana Tuhan dalam kehidupan. Bapak Ibu, di dalam Jumat Agung ini, saya mengingatkan kembali bahwa kematian Tuhan Yesus adalah sesuatu pengorbanan yang paling tinggi. Tidak ada pengorbanan selain pengorbanan Tuhan Yesus. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
ada satu hal yang ingin saya sampaikan di Jumat Agung ini. Percuma kita merayakan penderitaan Tuhan Yesus. Kita merasakan betapa Tuhan Yesus disiksa. Betapa Tuhan Yesus kasih Tuhan terhadap kita. Nah, bagaimana dengan kita? Saudara, waktunya sudah dekat. Tuhan sudah memberikan segalanya bagi kita. Bagaimana dengan kita? Tuhan sudah memberikan kesempatan kepada kita. Ada saatnya nanti Tuhan Yesus datang dan minta kepada kita, mana iman? Aku sudah memberikan segalanya padamu. Bagaimana dengan engkau? Saudara, kesempatan ini tidak akan lama. Kedatangan Tuhan sebentar lagi. Baik kedatangan secara ilahi, yaitu dia di awan-awan menjemput kita, atau secara pribadi memanggil kita di dalam kematian. Nah, ketika kita dipanggil Tuhan, ketika kita dijemput Tuhan, apakah kita sudah siap? Saudara sudah siap? Tuhan datang membawa pedang loh. Dia akan memisahkan mana domba, mana kambing. Di dalam keluarga mana yang percaya kepada Tuhan, mana yang tidak percaya, dia akan pisahkan. Dan saya mengatakan, murka Allah akan tertumpah bagi orang-orang yang tidak menghargai pengorbanan Tuhan Yesus. Mengapa saya katakan tidak menghargai pengorbanan Tuhan? Karena mereka tidak percaya kepada Yesus. Untuk apa? Dunia ini gak ada gunanya. Ketika engkau punya jabatan, ketika engkau pensiun, gak ada lagi. Ketika engkau kaya, engkau menikmati lagi. Tidak ada kesempurnaan. Hanya di dalam Yesus kedamaian itu. Dan itu sudah diberikan bagi orang yang percaya akan dia. Ketika engkau menerima Tuhan Yesus, engkau akan menerima sukacita, damai sejahtera yang sempurna. Karena engkau sudah yakin bahwa hanya di dalam Tuhan Yesus ada kedamaian. Ingat, ketika dia datang, tidak adalah ampun lagi. Tidak ada waktu lagi, Tuhan, berikan aku kesempatan. Tidak. Yang paling Tuhan inginkan adalah pertobatan, yaitu lahir baru. Kita ingat anak yang hilang. Kita kadang mengatakan anak sulung yang anak yang baik. Anak bungsu, anak yang nakal. Tapi apa yang terjadi? Yang menyenangkan hati bapaknya adalah anak yang bungsu ketika dia kembali dan menyadari dirinya bahwa dia berdosa. Dia tidak layak menjadi anak. Dia akan menjadi hamba bersama dengan hamba bapak-bapak. Tetapi bapaknya mengatakan, anakku, engkau lahir kembali. Engkau menjadi anak yang baru. Itulah menjadi kerinduan Tuhan. Ketika kita mengalami pergumulan-pergumulan hidup, satu hal yang Tuhan inginkan dalam hidup kita adalah kita sadar bahwa kita ini adalah orang yang berdosa, yang Tuhan benarkan, yang Tuhan selamatkan melalui anaknya, Yesus Kristus. Pengorbanannya di kayu salib yang luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya mengingatkan, waktunya sudah dekat. Tidak ada waktu lagi untuk menunda-nunda waktu. Bertobatlah. Lahir baru. Kehidupan yang baru ke depan. Datang kepada Bapa. Terima kasih Bapa. Untuk pemberianmu yang luar biasa. Keselamatan. Terima. Dan saya ingatkan. Bagi saudara yang tegar, tengkuk, mengeraskan hati, pada saatnya nanti Tuhan datang dengan murkanya. Dan hanya dua yang menerima dia akan membawanya bersamanya ke sorga. Dan yang menolak dia akan membawanya ke neraka. Terserah Bapak Ibu memilih yang mana. Jumat Agung ini mengingatkan kita bahwa Yesus mati. Jangan tunda waktu.
Dia memberi, dan ada saatnya Tuhan mengatakan tidak ada lagi pengampunan. Waktunya sudah cukup. Sudah selesai. Kata Tuhan di kayu salib, sudah selesai. Ketika Tuhan datang, dia mendapati kita beriman atau tidak. Itu tergantung kita. Hari ini saya mengatakan, mari kita bertobat. Mari kita tingkatkan iman kita untuk semakin sempurna. Selamat Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.